podcast Keselamatan dan Kesehatan Kerja bersama saya, host. Perkenalkan, nama saya Niken Pardede dengan rekan saya, Septiana Ritonga. Pada pagi hari ini, kita bersama dua narasumber kita, ada Bapak Muraja Sidik, SKF MKM, dan Bang Adli Noval. Oke, Sobat Delu Sada Deli Tua, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat krusial yang pastinya sering diperbincangkan, terkhusus untuk mahasiswa program studi keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pada pagi hari ini nih, kita akan membahas mengenai topik yaitu K3 di sektor informal. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja untuk bertanya ya kepada narasumber kita, kepada Bapak Muraja. Oke Pak, mungkin untuk pertanyaan yang pertama, apa sih itu Pak pengertian dari K3 di sektor informal? Ya, kalau mungkin sudah banyak kita pelajari tentang K3 informal. Kalau K3 ini kan sebuah prinsip sebenarnya. Prinsip bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja itu memang dijalankan di kehidupan sehari-hari, terutama pada saat bekerja. Jadi kalau berbicara tentang K3 informal ini pastinya K3 yang prinsip keselamatan kesehatan kerja yang harusnya dilaksanakan pada kegiatan atau pekerjaan yang informal, dalam arti skalanya skala kecil gitu ya, skala kecil atau dia tidak berbadan usaha ya, contohnya banyak seperti tukang las ya, contohnya seperti itu. Jadi memang kalau K3 informal ini kan juga tidak tidak dilindungi oleh aturan, walaupun memang ada tapi tidak dijalankan atau tidak diimplementasikan gitu. Oke Pak, seperti yang sudah kita ketahui ya Pak, kalau K3 ini dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ya. Nah, itu kan Pak biasanya diimplementasikan oleh Dinas Ketenagakerjaan seperti itu Pak kalau di sektor formal. Nah, jadi kalau untuk di sektor informal sendiri itu penanggung jawabnya seperti apa Pak? Ya sebenarnya itu tadi, kalau sesuai dengan aturan Undang-Undang tahun 70 ya itu pastinya seluruh kegiatan pekerjaan. Tapi memang karena dia tidak ada aturan yang melindungi setiap perusahaan, pastinya harusnya ini memang dilindungi ya, mungkin dari Dinas Ketenagakerjaan yang memberikan sosialisasi, memberikan apalagi contohnya fasilitas APD bagi para pekerja-pekerja informal ini tadi. Karena sebenarnya itu tadi ya, sebenarnya masalah ini baik itu di formal maupun informal banyak resiko yang bisa terjadi. Tapi kan kalau di informal dia ada aturan dari perusahaannya. Tapi kalau informal siapa yang mau mengawasi? Tapi kembali lagi, apakah Dinas Ketenagakerjaannya atau pemerintah daerahnya yang memfasilitasi untuk salah satunya APD ya, gitu. Okay. Jadi Pak, kalau untuk si sektor industri informal ini sendiri Pak, apa aja sih Pak sebenarnya sektor-sektor yang termasuk dalam jenis informalnya? Sehingga kan tadi kita sudah dapat membahas dan mengetahui nih Pak, kalau misalnya banyak nih sektor-sektor informal itu sendiri tidak dapat diawasi oleh K3-nya ini Pak. Iya, kalau contoh gitu ya. Contoh K3 informal, pekerjaan yang informal adalah yaitu tadi tidak berbadan usaha, tidak ada PT, UD contohnya. Ya, biasanya memang kalau langsung ke contoh tukang las. Banyak ini kita lihat nih pinggir jalan atau di daerah kita mungkin banyak pekerja-pekerja yang tukang las yang mungkin usahanya tidak begitu besar. Dia mungkin individu usaha rumahan. Contohnya banyak mungkin produksi keripik ya, tukang las tadi keripik, bengkel, tukang AC, atau bahkan yang dia bekerja di perkebunan dia sendiri. Contohnya tukang tukang dodos atau panen sawit yang memang punya dia sendiri atau dia mendodos sawit orang. Itu kan informal ya, yang mempertanggungjawabkan ya dirinya sendiri gitu. Karena tadi tidak ada perlindungan maksudnya perlindungan yang langsung dari undang-undang tadi ya, apakah dari Dinas Ketenagakerjaan. Jadi kembali lagi ke resikonya terhadap dirinya sendiri, itu saja tanggung jawabnya gitu. Ya banyak contoh-contohnya seperti itu. Oke, mungkin saya mau bertanya nih kepada narasumber kita yang kedua, Bang Adli Noval. Nah, berarti sesuai dengan penjabaran dari Bapak, berarti bisa kita simpulkan bahwa sektor informal ini seperti pelaku usaha mikro ya Bang. Nah, jadi pertanyaan saya, kalau di sektor formal kan untuk pembiayaannya itu sendiri sudah diatur dalam undang-undang. Contohnya pembiayaan untuk APD, seperti itu. Nah, di sektor informal ini bagaimana untuk penerapan APD, untuk tempat yang ergonomi itu menurut Bang Adli Noval sendiri seperti apa? Ya, menurut saya sendiri untuk sektor informal itu untuk
pembiayaan APD dan K3 dan lain-lain ini masih belum bisa diatur undang-undang ya, karena itu tidak resmi, tidak dapat perlindungan langsung dari undang-undang. Jadi mereka ini biasanya melindungi diri mereka sendiri seadanya. Yang sebagai contoh di rumah saya ini sedang ada renovasi dan itu ada 2 tukang yang bekerja. Mereka ini saya perhatikan tidak menggunakan APD sama sekali. Kalau ada pun paling cuma sarung tangan dan itu disediakan sendiri dan tidak dari kami. Karena memang ya begitulah, risikonya ditanggung sendiri. Untuk yang lain mungkin ya, kalau dari yang pernah saya pelajari pada saat saya tingkat 1 itu untuk penerapan K3 sendiri, pembentukan organisasi P2K3 itu minimal orangnya harus ada 100 orang atau risikonya tinggi. Nah, di mana tidak dapat memenuhi yang tadi sebelumnya kalau cuma 2 orang. Ya, jadi itu sebenarnya. Jadi karena tadi aturannya tadi kata Bang Adli nih, ya kan, 100 orang atau mungkin di bawah 100 orang, mungkin ada 50 tapi bahayanya yang cukup tinggi. Itulah sebenarnya aturan yang kalau bisa ya disesuaikan, ya di apa namanya tuh, direvisi undang-undangnya, bahwasanya memang bukan hanya pekerja yang dia terdaftar dalam sebuah perusahaan sehingga dia mendapatkan fasilitas. Karena kan kita banyak nih ada di bawah undang-undang mungkin dari kementerian, baru kalau dia turun ke bawahnya dinas ketenagakerjaan, lalu turun lagi mungkin pemerintah daerah ya, apalagi beberapa daerah kita yang komoditasnya sama, contohnya penghasil keripik yang rata-rata memang ada pekerja informal yang menghasilkan keripik ya setiap rumah, atau suatu daerah yang komoditasnya karet yang rata-rata ini kan karet punya individu masing-masing yang mereka ya kalau mau selamat ya beli sendiri gitu. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya kalau berbicara tentang K3 informal sesuai dengan kata Bang Adli Novel tadi. Tadi contohnya kan di rumahnya kan nggak mungkin saja sebenarnya, tapi kan tidak ada aturan bahwasanya siapa yang mempekerjakan 2 orang tukang tadi yang memfasilitasi helm, sarung tangan. Ya kembali lagi ke tukang yang tadi, apakah mereka merasa oh bahaya nih belilah sarung tangan, oh bahaya nih pakailah helm. Karena itu tadi tidak ada klaim BPJS-nya pun tidak ada. Kalau di perusahaan kan ada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Kalau dia terjatuh gitu ya, ada investigasi dan lain sebagainya. Itu dia. Oke, jadi Pak, untuk kita ini seperti kami ini Pak, mahasiswa K3, untuk meningkatkan kesadaran para masyarakat contohnya Pak yang memiliki UMKM dan juga bekerja di sektor informal, pendekatan kami untuk meningkatkan kesadaran mereka sendiri terhadap pentingnya penerapan K3 ini apa Pak yang bisa kami ya lakukan? pastinya kan kalau kita bicara tentang penanganan ya, pengendalian, kembali lagi ke yang namanya preventif atau mencegah ya. Salah satunya mungkin promosi kesehatan. Bagaimana kita melakukan kegiatan promosi, bagaimana kita memperkenalkan K3 ini, walaupun memang K3 ini kita lakukan sehari-hari ya, tapi kan tidak tahu teorinya, tidak sesuai dengan teori yang sudah diterapkan, yang sudah diputuskan sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku. Kembali lagi bagaimana kita mempromosikan, bagaimana kita mengedukasi masyarakat, apalagi di daerah kita masing-masing mungkin ya ada komunitas-komunitas atau memang pekerja yang kita anggap sebagai pekerja informal. Juga banyak penelitian yang mengangkat tentang informal ini. Jadi kalau kalian sebagai mahasiswa apalagi nanti melaksanakan penelitian di akhir semester, di semester 8, mungkin bukan hanya menjadi syarat untuk selesai atau lulus, tapi bagaimana nanti hasil dari penelitian kalian itu ada nih tindakannya. Mungkin pekerja di bengkel, apa tindakan selanjutnya dari selesai penelitian ini. Mungkin harus adanya edukasi, harus adanya mungkin dibentuk kelompok. Kalau di satu daerah mungkin dibentuk kelompok masyarakat. Kalau di perusahaan ada ya P2K3 ya, Novel ya. Tapi kalau di masyarakat mungkin bisa dibentuk komunitasnya, karena mungkin komoditasnya yang sama, ya yang homogen begitu sebenarnya nih kan. Kembali lagi, bagaimana kalian apakah nanti selesai dari perkuliahan, dari akademik, apakah nanti balik ke daerah masing-masing, walaupun bekerja di sektor formal, tapi kita juga harus preventif promosi ke sektor informal ini lagi. Gitu dia.
Jadi Pak, saya juga mau berbagi cerita sedikit nih, Ya. Pak. Dan mungkin bisa juga untuk edukasi untuk orang-orang yang sedang nonton ini nanti. Jadi Pak, waktu itu ada kejadian Pak di salah satu daerah dekat rumah saya juga Pak. Jadi ini tuh ada perusahaan sektor besar Pak sebenarnya. Tapi karena memang mereka tidak resmi Pak, tidak adanya sertifikasi untuk mereka memang bisa memberlangsungkan terjadinya untuk menjalankan produksi mereka di satu wilayah itu Pak. Nah, pada saat itu Pak, memang memungkinkannya seperti ini Pak. Wilayah itu sangat dekat dengan jalan dan juga permukiman. Nah, masyarakat di sana ini sempat demo Pak. Namun saya juga kurang tahu Pak kenapa industri ini sekarang sudah berjalan Pak 2 tahun lamanya. Dengan iming-iming mungkin Pak mereka memberikan sesuatu benefit kepada masyarakat. Sebenarnya Pak ini kan tidak berlangsung sangat lama untuk masyarakat ini sendiri keuntungannya Pak. Lebih banyak kerugiannya sebenarnya yang mereka dapatkan. Jadi Pak untuk masyarakat nih Pak, sebenarnya edukasi seperti apa yang harus kita berikan ke mereka Pak? Kalau sebenarnya dampaknya ini tuh lebih banyak daripada keuntungan yang mereka terima di awal. Ya, kalau sesuai dengan contoh kasus, sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Septi, pastinya sebenarnya itu sudah dikatakan tidak lagi tindakan preventif karena perusahaan itu sudah berdiri. Iya Pak. Ya harusnya dari pemerintah daerah yang harusnya ada pandangan ya, ada pandangan tentang K3 bahwasanya memang kalau perusahaan ini berdiri maka banyak nih masalah karena K3 ini bukan berbicara tentang pekerjaannya saja tapi tentang lingkungan. Kalau sekarang banyak yang menjamur itu pabrik kelapa sawit. Iya. Nah, pabrik kelapa sawit yang tiba-tiba udah ada, tiba-tiba sudah bekerja. Memang iming-imingnya nanti pekerjanya diambil dari desa itu, ya kan, dari daerah itu. Tapi kembali lagi, yang Septi bilang bahwasanya mungkin hanya 2 tahun selesailah dinikmati. Setelahnya, apa yang terjadi? Yaitu tadi K3-nya yang tidak ada, banyak korbannya. Kalau perusahaan ini kalau pekerjanya sakit ya tinggal ganti kan begitu. Apalagi yang informal, yang mereka tidak terlapor karena pernah mungkin saya pernah ke satu tempat departemen atau lembaga, mereka mengawasi perusahaan. Dari 300 perusahaan itu mungkin hanya sekitar 250 atau bahkan 270 yang melaporkan dirinya ada. Karena aturannya kan perusahaan itu boleh berjalan jika ada K3-nya. Itu yang resmi. Bagaimana yang informal ini yang selalu menjadi masalah. Dan ya resikonya itu tidak terdata. Ya, dan kejadiannya itu pastinya jumlahnya cukup tinggi gitu. Oke Pak, jadi kalau untuk di sektor formal sendiri kan Pak, syaratnya yang seperti Bapak katakan tadi, adanya K3, adanya P2K3, dan juga sebagian besar perusahaan formal ini ada rumah sakitnya ataupun klinik seperti itu ya Pak? Ya, yang ditunjuk langsung. Iya, nah kembali lagi, untuk sektor informal ini Pak, jika terjadi kecelakaan kerja, jadi langkah darurat seperti apa Pak yang dapat kita lakukan pertama-tama untuk mengatasi jika ada kecelakaan? Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Kalau di informal pasti kan ada SOP nih, Iya, Pak, P3K SOP. gitu. Kalau informal bagaimana? Ya kembali lagi, apakah fasilitas kesehatannya di daerah tersebut ada atau tidak? Ya, kembali lagi ke pekerjaannya, kembali lagi ke teman. Ya, sejawat, mungkin tukang tadi ya, novel tadi ada 2 orang, bagaimana kalau 1 orang terjatuh? Maka ya apa tadi namanya, kembali lagi ke pekerjanya, mau langsung nggak ke puskesmas, contohnya kalau di puskesmas mau langsung nggak ke rumah sakit, atau biasanya ya cuman tergores saja, udahlah itu kan gitu, dibalut selesai masalah, lanjut kerja. Apalagi yang mau main model pekerjaannya yang harian, ya harian ya udah terluka dia ya libur 1 hari, ya kan. Kalau borongan kan harus kerja ya 1 bulan, ya harus 1 bulan selesai. Begitu, kembali lagi ke situ sebenarnya, bagaimana pekerjanya itu mau nggak dia langsung untuk melakukan tindakan pengobatan atau P3K gitu tadi. Gitu ya, Nopal ya? Ada nggak, Nopal? Di tempatmu mungkin tukangnya ada yang tersayat, makan tidak tahu mungkin ya. Ada yang kena paku tapi kan nggak dibilang. Kalau di perusahaan pasti kan dilaporkan. Ada kliniknya. Kalau tidak bisa di klinik ya pasti dibawa ke rumah sakit yang bekerja sama dengan perusahaan itu. Ada Nopal di rumahnya? Sebenarnya Pak, untuk kalau yang Bapak bilang dari rumah saya tadi yang ada 2 tukang,
ini sulit sih Pak untuk diprediksi kalaupun ada kecelakaan. Ya. Karena pengawasnya sendiri tidak ada, Ya. orang ketiganya tidak ada. Kalaupun terjadi kecelakaannya seperti yang Bapak bilang tadi, ya bakal ada goresan gitu. Mereka bakal obati sendiri Ya. dan pengobatannya pun bisa dibilang asal-asal lah Pak. Yang penting tutup lukanya gitu yang ya. penting tertutup bersih dan setelah itu lanjut kerja lagi. Lanjut kerja lagi. Ah. Gitu. Jadi kalau informal seperti itu memang contoh-contohnya sudah kita lihat biasanya kan gitu keseharian kita. Mungkin kita pun begitu ya. Di keseharian kita ya tergores sedikit, tutup aja, lanjut lagi kerja. Nah, gitu dia. Jadi Pak, untuk menindaklanjuti tentang sebenarnya Pak, pekerja ini kan pasti memiliki hak ya Pak untuk Ya. mendapatkan seperti penanganan pertolongan pertama tadi nih Pak. Tapi Pak, banyak juga nih dari sektor-sektor informal nih Pak ya khususnya. Sebenarnya Pak, mereka kan sudah menjadi tanggung jawab dari sektor industri sendiri ini Ya. Pak. Tapi karena ada terkendala dengan yang namanya uang tadi Pak atau dana yang perusahaan miliki Pak. Jadi mereka nih Pak terkadang tidak mendapatkan hak itu. Sebenarnya kan itu sudah harus ya Pak ada yang namanya klaim BPJS. Ya. Cuman ya terkadang mereka disuruh Pak untuk membayar dengan uang pribadi. Itu jadi bagaimana ya Pak? Ini yang informal. Iya informal ini Pak sektornya. Ya pastinya kalau informal kembali lagi kalau dia kan tidak ada naungan, tidak dilindungi oleh sebuah perusahaan. Jadi yang saya jelaskan tadi bahwasanya mungkin di satu daerah itu komoditasnya satu, apakah itu karet kah, sawit kah, atau furniture, tukang las dan lain sebagainya yang harusnya kembali lagi ke pemerintah daerahnya. Maka kalau pemerintah daerahnya sadar terkait dengan resiko informal ini, maka produktivitas daerah itu kan akan meningkat. Maka kalau tidak sadar ya kembali lagi resikonya akan banyak. Mungkin beberapa perusahaan, beberapa tempat usaha itu yang mungkin akan tutup atau berkurang. Sehingga kembali lagi kan pendapatan daerah itu kan bisa saja dari usaha kecil tadi. Ya bagaimana usaha kecil tadi menghidupi bukan hanya usahanya tapi orang yang berada di sekitarnya. Tapi kalau terjadi tidak bisa klaim BPJS kan, kalau BPJS ketenagakerjaan mungkin tidak ada. Mungkin BPJS kesehatan. Iya kalau dia punya BPJS kesehatan. Contoh nih, ada tukang las. Tukang las itu kan harusnya menggunakan APD minimal kacamata dan sarung tangan. Tapi banyak beberapa tukang las yang mungkin secara umum mereka untuk mengurangi yang namanya pusing, ya mereka mengkonsumsi obat pereda nyeri. Salah satu langsung ke merek mungkin Panadol. Iya. Satu hari itu mereka bisa habis 1 papan untuk Panadol. Proses pengelasan. Bagaimana kalau ngelasnya itu 3 hari baru selesai? Maka 3 papan. Mata tetap merah, pusingnya mungkin tidak akan terasa, tapi pengkonsumsi Panadol tadi yang mengakibatkan mungkin penyakit akibat kerja, ya gangguan mungkin dari gangguan ginjal dan lain sebagainya itu sebenarnya. Jadi kalau ada dari pemerintah daerah, ya minimal lah dari yang paling rendah itu kelurahan yang yang sadar terkait dengan risiko ini pastinya akan menyediakan nih membentuk komunitas, ya menyediakan APD bagi para pekerja las, pekerja bengkel, petani dan lain sebagainya yang memang akan menggenjot produktivitas masyarakat yang ada di situ. Oke Pak, mungkin untuk penutup ya Pak kali ini, jika ada Pak satu pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk para pekerja informal di luar sana, apa nih Pak kata-kata yang bisa Bapak sampaikan kepada mereka? Ya pastinya bagi para pekerja khususnya informal ya sadar itu saja sebenarnya. Bagaimana kita harus menyadari bahwasanya pekerjaan kita ini memang kita kerjakan untuk diri sendiri. Bagaimana supaya produktivitas kita tetap bekerja ya, tetap mendapatkan penghasilan ya. Kita harus menjaga diri sendiri menggunakan APD karena hierarki pengendalian yang paling akhir adalah APD yang paling gampang, tapi itu tidak luput juga dari peran pemerintah yang harus sadar juga terkait dengan bagaimana proses pekerjaan masyarakatnya itu harus dilindungi minimal penggunaan APD tadi. Mungkin itu dari saya. Baiklah, terima kasih untuk narasumbernya, terutama untuk dosen kami dari Prodi K3 yaitu Pak Muraja, Escape MKM, dan juga Abang Adli Naufal sebagai selaku rekan kami juga di kelas. Jadi
kami sudah sampai ke babak sesi akhir, yaitu penutupan. Mungkin masyarakat atau siapapun nanti ini dapat menjadi edukasi untuk kita, terutama tentang K3. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk sesi podcast kita hari ini. Baiklah, sekian hasil dari podcast kami hari ini. Terima kasih. Bye-bye.